mobil ini masuk ke sini, resistornya udah dilepas, udah di bypass. Jadi ini kan ada kabelnya Pak nih, saya lepas ya. Resisten di bypass. Jadi nanti anginnya kencang terus. Begitu kita cek power balance, kan tunggu dingin dulu, terus setelah dingin kita hidupkan lagi, kita cek power balance, itu nomor 2 itu hilang trigger sinyalnya. 20 ampere ini dia terjadi short, dia nggak putus, ya kayak gini Pak kondisinya nih. Melewat. Tuh, melewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Masih di bengkel AHA Motor. Sobat Apedia yang masih memiliki kendaraan dan ingin diservis untuk lebih baik, lebih bagus, tarikan nyaman. Nah, nih mereka lagi mengkondisikan dengan peralatan-peralatan yang mendukung untuk kendaraan bisa lebih baik. Nah, kali ini kita akan mencari narasumber kita yang sudah lama hilang dan muncul kembali. Ini dia, Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Kita lama nggak syuting ya Pak ya? Iya, lama nggak syuting dan sehingga ada error sedikit ya. Error sedikit. Iya Pak Taufik. Mas Hardi, ini sedang mengerjakan apa Mas Hardi? Ini sedang mengerjakan yang namanya IPDM Pak. IPDM itu Intelligent Power Distribution Modul. Oh, jadi tempatnya apa itu berarti itu? Sebuah modul atau terminal yang pinter, yang mendistribusikan arus kelistrikan bodi. Oh, jadi di mobil. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah box sekring. Panjang banget ceritanya, ujung-ujungnya box sekring. Ya Pak Taufik. Jadi Pak Taufik kita kan dulu pernah ya Pak Taufik sama Mas Nova itu yang bahas masalah IPDM-nya rusak, atau box sekring yang rusak dikarenakan kalau dulu itu adalah karena magnet AC-nya short atau konslet. Benar. Kan magnet AC-nya sebuah kumparan yang dia apabila dapat arus dia akan menjadikan sebuah magnet sehingga koplingnya kompresor itu menjadi tertarik sehingga ikut muter bersama dengan dribble. Kompresor ikut muter. Nah, kalau ini dia beda kasus Pak. Ini ya mirip juga karena dia kan kalau kita proses IPDMR Pak Taufik itu kan pertama wiper, terus ada pertama klakson, kemudian wiper, kemudian ada lampu dekat jauh, termasuk fog lamp. Kemudian di sana ada magnet AC dan yang terakhir ada motor fan. Nah, ini yang kalau yang magnet AC itu yang kemarin yang dialami oleh Mas Nova, kalau ini yang dialami oleh mobil ini adalah motor fan-nya Pak. Jadi mobil ini datang ke sini dalam keadaan overheat. Overheat itu panas yang berlebih, bukan kebesaran kepala Pak. Kan kadang kan orang nulisnya overheat, over HEAD. Harusnya over HEAD. Overheat. Nah, yang mobil ini alami adalah overheat. Ketika dia mengalami overheat, ternyata begitu tadi kita cek motor fan-nya nggak hidup Pak. Nah, ternyata di motor fan itu dia tadi kan ada rangkaian. Ini kita ke mobil dulu Pak sebelum kita cerita IPDM ya. Oke. Nah, ada lampu ya Mas? Oh iya. Menteri Penerangan. Ya, ini Pak Taufik. Jadi di sini rangkaian yang tadi dari IPDM itu masuk ke dalam motor fan itu dia ada 4 kabel Pak. 4 kabel. Kabel yang 2 adalah masuk ke resistan dropping atau resistor ya. Kemudian yang 2 berikutnya adalah masuk langsung ke motor fan. Jadi kalau yang masuk langsung ke motor fan itu sebenarnya adalah outputnya yang dari IPDM dan juga resistan. Ketika resistannya ini dia ada arus yang masuk ke resistan, maka arus tersebut akan terkurangi. Misalnya 12 volt, begitu masuk ke resistan, dia akan terkurangi menjadi 5 volt. Seperti itu, sehingga putarannya lebih rendah. Nah, makanya di mobil ini kalau kita tes IPDM itu kan ada putaran rendah, putaran tinggi. Iya, betul. Yang menjadikan dia putaran rendah itu adalah resistannya. Resistor yang warna ini. Nah, kondisinya waktu posisi mobil ini masuk ke sini, resistornya udah dilepas, udah di bypass. Jadi ini kan ada kabelnya Pak nih, saya lepas ya. Resisten di bypass. Jadi nanti anginnya kencang terus? Ya, kencang terus karena dia nggak ada yang mengurangi ininya arus yang masuk. Nah, ini kan ada 2 kabel Pak. Nah, 2 kabel ini dilepas. Ini kan baru aja kita perbaiki gitu. Ini kita perbaiki, kemudian sebelumnya tadi di jumper langsung. Antara merah dan antara kuning dan biru ini di jumper langsung digabung. Ketika dia digabung, ketika relaynya itu yang main misalnya relay putaran rendah, dia tetap motor fan-nya putaran tinggi kencang, terus. Nah, kencang terus. Nah, akhirnya motor fan-nya kan panas.
efek dari motor fan panas, dia bisa mengakibatkan kabel ini tadi masuk ke dalam relay yang ada di sana, itu relaynya menjadi kalah. Meskipun di sana ada fuse, tapi kan kalau fuse itu kan terjadi short ya. Kalau terjadi panas seperti itu, dia selama belum short, itu dia belum putus. Wah. Nah ini, kita akan membahas ke sana Pak sekarang Pak. Ini saya pasang dulu. Wah, ini pertanyaannya akan banyak ini. Apa ini? Nah ini Pak, tadi saya sudah buatkan sedikit video cuplikan ya mengenai cara saya membongkar ini, karena tadi ini udah lengket. Ini kan terbuat dari plastik Pak, sementara relay ini juga bodinya kan dari plastik. Ketika dia ini panas, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, ketika relay ini dia panas di terminalnya, maka dia yang terjadi adalah ini terlalu panas, akhirnya dia yang seharusnya, nah ini saya simulasi. Nah, seharusnya gini, itu bentuknya itu menjadi posisinya seperti ini Pak. Ini dia menyatu dengan ininya, casingnya. Akhirnya ketika dia menyatu dengan casingnya, relay ini udah bentuknya seperti ini Pak. Hanya tersisa kumparan saja. Cabut tinggal kumparannya, plastiknya ada dan ini ya? satu kaki, 3 kaki yang lainnya sudah nancap di sini. Kayak gitu. Ini kan harusnya ada 4 kaki ya. 4 kaki ya. Nah, bentuknya mirip seperti ini. Nah, ini tinggal tersisa 1 kaki saja karena dia sudah casingnya ini udah jadi satu dengan casing yang ada di IPDM. Nah, ini dikarenakan customer ini menginginkan biaya yang murah. Oke. Ya, otomatis kita harus bantu lah ya. Kita bantu, kita coba sekalian belajar. Kita coba untuk IPDM-nya ini kita perbaikin. Jadi ini nanti untuk casingnya mungkin saya buat 1 tempat lagi supaya relay bisa masuk. Nah, selain itu di dalamnya ini juga kita bongkar Pak. Nah ini kan, ini udah kita bersihkan juga. Ini tadinya bentuknya udah hancur ini. Ini sambil saya buka gini, sambil saya coba cek sirkuitnya ya. Apakah dia ikut putus atau enggak? Semoga sih enggak putus. Nah, untuk saat ini sih kita belum membuka sampai ke dalam. Oke. Nah itu Pak Taufik, ketika dia sudah gosong seperti ini, harapan kami selama dia punya sekring ini dia nggak putus, maka tetap akan berputar. Tetap bisa selamat semoga. Tapi kalau misalnya dia sudah misalnya dia sekringnya nggak putus itu dikarenakan ada jalur yang putus, nah itu juga bisa. Jadi sekring ini nggak putus nih, tapi jalurnya bener, karena dia udah panas, dia putus duluan. Nah itu kalau udah jalur yang putus, maka kita perlu melakukan penggantian unit IPDM. Atau mungkin kalau misalnya mau di repair, kita bawa ke yang lebih ahli dalam elektronik ya. Elektronik. Nah, Mas Ardi, kan tadi awalnya kan sebenarnya menggabung ya. Ya. Resistor ya? Resistor apa sih? Ini resistannya di bypass. Resistannya jadi di dia bypass. nggak masuk ke resistan. Dan yang membuat menjadi lebih parah itu sebenarnya dia menggunakan motor fan yang nggak ori Pak. Yang kedua ini. Jadi kalau nggak ori mungkin kalau yang original masih ada QC-nya. Nah, kalau yang resistor tadi itu tidak ini ya, tidak menjadi pemicu. Oh tidak. Nah, kalau dia sih biasanya ya kalau yang udah kita kan juga sering mendapatkan di bypass Pak. Karena mungkin 1-2 hal. Pertama, kenapa dia di bypass? Karena kemungkinan besar untuk low speed-nya udah lemah. Jadi motor fan ketika dia udah lemah, dapat arus kecil, dia nggak mau langsung muter Pak. Sehingga dia di bypass supaya dia bisa langsung muter kenceng. Tapi itu kalau dia digunakan itu terus-terusan, itu sebenarnya motor fan-nya atau berasnya yang habis. Oh iya, karena nggak ada berhentinya ya? Nggak ada berhentinya, akhirnya berasnya habis, lama-lama mati, overheat. Tapi kalau yang sampai membakar jalur sampai ke IPDM ini kita belum pernah nemuin, baru kali ini kita temuin. Kayak gitu. Nah ini relaynya seperti ini Pak, harusnya Pak. Nah, buat teman-teman apabila sudah mendapati kasus ya, misalnya seperti ini kan sebelumnya kan kasusnya udah terjadi 2 kali Pak. Artinya sebelumnya itu di overheat karena didapati motornya mati. Nah, ketika kita mendapati motor mati, sebaiknya memang harus dicek di terminalnya ini. Ya, di bagian IPDM-nya. Jadi bukan hanya kita mengganti item ya, karena kan kita tadi ketika mobil itu masuk Pak, itu yang kita dapati adalah arus yang nggak ada. Jadi arus yang masuk itu hilang.
Nah, ketika arus itu hilang, maka kita harus secara SOP-nya ya, itu kita harus mencari dulu pusatnya. Misalnya pusatnya dia ada di IPDM, maka kita cari di IPDM dan dilalah begitu kita buka ini langsung sudah kelihatan. Nah, ini 2 relay ini, Pak. Apakah yang kalau sudah model seperti ini nempel dan gosong seperti tidak ada muncul bau kah yang yang mengingatkan pengendara? Enggak, Pak. Kan enggak sampai. Ini kan posisinya di dalam mesin. Ruang mesin, dan di sini di pengendara di dalam kabin. Itu kalau dia nggak menggunakan sirkulasi udara luar, itu nggak akan kecium bau. Kecuali kalau udah parah. Kan ini sendiri dia kondisinya kalau IPDM itu kan dia masuk seperti ini, Pak. Nah, ini dia kondisinya itu tertutup ya. Tertutup di bawah sana, di cover sana. Gitu, Pak. Baik. Nah, jadi memang tidak serta-merta kita bisa mencium bau hangus ya. Nah, betul. Kalau dari depan baunya lagi parkir kecium nggak itu? Nggak juga. Nggak juga. Kan karena Mas sendiri tadi segini. Oh iya. Mas sendiri aja nggak kecium ya? Nggak kecium. Jadi ketika dia mobil sampai sini tuh benar-benar udah overheat, Pak. Udah overheat, terus dia pincang. Kita belum menelusuri karena kan mobil ini juga ada kasus lain, yaitu adalah ketika dia masuk sini selain overheatnya nyala, mobilnya juga pincang. Begitu kita cek power balance, kan nunggu dingin dulu, terus setelah dingin kita hidupkan lagi, kita cek power balance, itu nomor 2 itu hilang trigger sinyalnya. Sinyal yang menjadikan coil itu menjadi 20.000 volt, sinyalnya itu hilang. Nah, ketika sinyalnya hilang ini kan bisa jadi kontinuitasnya dari ECU masuk ke coil nggak bagus, bisa jadi memang ECU-nya udah terserang. Nah, penyebabnya ECU-nya terserang itu belum tahu. Kita masih fokus ke arah ini dulu, pendinginan. Nah, nanti kalau pendinginannya udah bagus, mobil kita bisa start, bisa hidup. Paling nggak motor ketika hidup itu kita lagi menganalisa, entah kita power balance dan sebagainya, itu ketika mesin udah panas, motor fan paling nggak mau hidup. Tapi kalau kita belum menyelesaikan kasus yang motor fan-nya ini, ya itu nanti bisa menimbulkan efek mekanikal yang kena. Mekanikal yang kena itu misalnya kelengkungan silinder head, misalnya air radiatornya menjadi meluap dan sebagainya. Lah, tapi Mas tadi kan Mas cerita juga bahwa ada menyinggung nama ECU di sana. Apakah ini kasus karena panasnya ini yang terbakar tadi? Iya. Itu merembet ke ECU? Bisa jadi. Bisa jadi. Antara IPDM dan ECU itu kan dia kan ada hubungan, Pak. Ya meskipun kalau kita bicara masalah blokadenya si motor fan dengan pengapian itu nggak ada hubungannya. Tapi bisa jadi karena dia mungkin satu diantaranya ada ground yang error atau mungkin ada, karena kan kebanyakan ECU itu kan main ground, Pak. Main ground. Kalau groundnya dia error bisa jadi mengganggu sistem ECU-nya. Nah, itu kalau misalnya tadi ya kasus ECU ini tadi dia hilang sinyal kayak gitu, itu kita ini dulu, Pak, sebelum masuk ke ECU kita cek kontinuitas kabel dulu. Kontinuitas kabel, karena kita sih belum ngecek kontinuitas itu ini hubungan antara ujung yang masuk ke coil dengan yang pusatnya yang di ECU. Makanya Mas tadi bilang tadi ya, bisa jadi gara-gara ada kabel yang ini ya? Ya, kabel. Kan kalau mobil-mobil umuran udah dari tahun 2008 ya. 2008 sampai dengan 2023 ini kan udah 15 tahun. 15 tahun. Itu kan kabel-kabel mungkin saja bisa gigit tikus atau mungkin kualitas kabelnya udah menurun atau mungkin ada kerak di sana. Oke, baik. Ini mobil ini ternyata setelah dibersihkan dan diperbaiki oleh Mas Hardi, IPDMR-nya belum bisa pulang. Belum, Pak. Belum. Karena akan melanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjut ke pengapian. Pengapian ya. Pengapian yang hilang itu apa penyebabnya? Ya, Oke. Nah, kalau masalah kipas, berarti kita akan ganti dengan kipas yang ori atau gimana Mas Hardi ini? Nanti saya coba follow up dulu, Pak. Oke. Jadi customer menginginkannya seperti apa? Kalau misalnya kan ini kan dari awal customer udah ini ya menyampaikan bahwasanya biaya tidak kalau bisa ya ditekan lah ya. Oke. Sehingga kita untuk ngimbangi antara biaya dengan kualitas yang dilakukan atau pengerjaan yang dilakukan, nanti kita coba compare dulu, Pak. Tapi Mas Hardi bilang kan ini salah satu akibat dari motor van yang tidak asli. Ya. Nah, kalau beliau meminta jangan yang asli Mas, kan mahal tuh. Berapa sejutaan ya? Yang asli 1,7 kan. 1,7 ya. Kalau yang non ori ya mungkin 700.000 udah. 700.000. Nah, terus bagaimana Mas nanti? Akan tetap menggunakan yang non ori berarti? Tentunya kita standarkan dulu, Pak. Kan dia kan kenapa dia bisa
kebakar itu kan karena tadi resistannya itu di bypass. Oke, betul. Kita coba lakukan standar dulu. Standarisasi ya. Standarisasi dulu, kita lakukan standar, kemudian kita perbaiki IPDM-nya. Kemudian yang tadi kan kalau untuk yang di kabel-kabel itu udah dilakukan perbaikan ya. Udah kita lakukan perbaikan, udah kita sambung ulang, kemudian kita solder. Bukan karena kalau tadi kan dipotong kemudian dililitkan. Dililitkan ini sendiri sebenarnya dia masalah, Pak. Kalau mobil-mobil sekarang itu proses penyambungan dengan lilit itu kalau dia itu bisa menjadi apa namanya panas juga, kayak orang ngelas, Pak. Dia kalau putus nyambung itu dia bisa mengakibatkan percikan api. Nah, sebaiknya kalau untuk sambung menyambung misalnya kayak item yang ada di mesin dan juga kelistrikan bodi, sebaiknya disolder. Jangan hanya dililit aja. Jangan hanya dililitkan, karena kalau dililitkan nanti misalnya lilitannya dia nggak kuat, nggak kenceng, kena mobil kena jalanan bergelombang gerak itu bisa seperti ngelas api gitu ya. Mungkin cara gampangnya gini, kita misalnya masang aki, terminal negatif aki kita lepas, kita pasang itu kan pasti awal masang ada percikan. Sambungan yang dia menggunakan lilitan itu apabila kabelnya itu sekali ini, kalau kabel bagus itu kan kadang proses lilitan malah nggak bagus, Pak. Iya. Kalau kabel bagus. Agak ini ya, longgar ya. Agak longgar. Iya, benar. Nah, itu yang mengakibatkan dia punya apa itu namanya? Junction sambungannya itu jadi jelek. Misalnya habis disambung dia nggak kenceng malah timbul seperti percikan, kan ada kayak karbon di sana. Nah, karbon itu yang menjadikan disconnect. Jadi nggak terkoneksi dengan baik. Oke, baik. Jadi Mas Ardi akan menstandarkan kembali dulu jalur ini kipas ya. Kipas termasuk yang sekring-sekring ini. Yang nggak original ini akan kita ini, Pak, standarkan. Harusnya dengan kalau original tuh warnanya gini, Pak. Warnanya lebih kusam. Nggak cerah ya? Nggak cerah. Ini saya bandingkan ya, ini original. Ini non ori. Yang original dia biasanya di bokongnya sini ada tulisannya. Jadi tulisannya itu kelihatan. Ada nggak? Ini aja yang gampang, yang lainnya. Nah, ini yang masih kelihatan, Pak. Oke. Ada tulisannya putih. Kecil banget ya. Iya, nggak kelihatan di kamera, teman-teman. Tapi intinya dia kalau yang non ori itu dia biasanya bening. Nah, kalau yang bening ini masalahnya adalah karena dia mungkin ketahanannya nggak sesuai spek, Pak. Kadang tulisannya sih di situ 15 ampere atau di situ 20 ampere. Tapi kondisinya kalau dia 20 ampere ini dia terjadi short, dia nggak putus, ya kayak gini, Pak, kondisinya nih. Melewat. Melewat. Nah, ini akhirnya kalau dia nggak putus, jalur yang kebakar. Nih juga nih melewat nih. Ini akhirnya nggak keputus ya? Ya, ini kenapa dia nggak keputus? Karena dia harusnya yang mutus. Nyambung. Ketika dia kebakar putus, karena dia panas, justru ini akan memperkuat sektor tengah, Pak. Sektor tengah penyerangan. Nah, ini akhirnya dia menjadi terbakar. Jadi hati-hati kawan-kawan. Untuk menggunakan sekring ya cari yang asli sajalah. Ya. Biar kalau pas putus memang jaraknya itu tetap terpisah ya. Iya, tetap terpisah, Pak. Nah, ini kan kalau dia kan panas, karena dia panas, akhirnya casing yang merahnya ini yang kebakar justru melindungi yang tengah ini. Dia nggak copot-copot. Iya, akhirnya jadi bukan short lagi, kebakaran jadinya. Waduh, Masya Allah. Baik, ini informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua, bahwa untuk menyambung atau mengganti gitu ya. Ya. Ya, jadi harus hati-hati. Harus dengan solder. Harus memilih sekring juga, yang proper. Terus tentunya gunakan, kalau item-item yang, kalau saya sarankan ya, Pak, kita menggunakan mobil itu item-item yang bergerak. Itu gunakan yang original. Kampas rem, kampas kopling, motor fan, itu yang bergerak-gerak, gunakan original. Kecuali budget terbatas. Oke. Gunakan yang non ori, tapi dengan segala resikonya. Menggunakan non original pasti ada resikonya. Tapi kan Mas juga punya pilihan kan ya? Tentu, Pak. Untuk produk-produk yang non ori tapi berkualitas menurut Mas Ardi. Tentu. Kita setiap kali beli yang non ori itu pasti kita pantau, Pak. Misalnya non ori nih kita pantau, dalam waktu 4 bulan. Ada nggak? Ada. Dalam waktu yang 4 bulan nggak bagus, maka kita blacklist.
Oh. Ada beberapa ini apa namanya? Produsen. Iya, supplier yang dia Supplier. menjual barang-barang yang non ori. Ah. Ternyata barangnya kurang bagus. Ya kita kasih masukan ke mereka, Pak, ini barang 4 bulan udah hangus nih. Coba cari merek lain. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi itulah salah satu kalau dari saya, saran Ya. dari saya. Kalau datang ke bengkel AHA Motor mungkin tidak apa namanya? Tidak salah juga ya kalau kita memberikan kesempatan buat Mas Hardi dan kawan-kawan memilihkan part ya. Ya betul, Pak. Karena mereka juga sebenarnya sudah melakukan survei Ya. terhadap part-part ini. Ini yang nggak bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi kalau kita datang ke sini kita memilihkan, ya udah Mas, silahkan dicarikan untuk part-partnya. Insya Allah mereka juga akan mencari tahu yang lebih baik. Ya Mas. Betul, ya? Pak. Ya. Baik. Terus apa lagi, Pak? Sudah. Karena kan ini Mas mau melanjutkan pekerjaan berikutnya. Iya. Oke dah, baik. Terima kasih Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Pak. Amin. Oh, bentar lagi nih puasa, Pak. Oh iya. Bentar lagi puasa. Tapi kan kita masih bisa buat video di minggu depan. Oh iya, betul. Ya, ucapannya minggu depan aja ya. Ya, minggu depan aja, Pak. Oke dah, kalau gitu. Ini baru tanggal 24 Syaban. Oke. Ya, terima kasih. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.